Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aven Zoal dan juga kelompok Aven OS di sini akan memberikan edukasi tentang diabetes. Sebelumnya terima kasih untuk para audiens yang telah meluangkan waktunya supaya dapat hadir pada forum kali ini. Langsung saja kita mulai edukasinya. Mulai dari saya sendiri. Dari pertama, definisi diabetes. Apa sih itu diabetes? Jadi diabetes adalah keadaan tubuh tidak dapat menggunakan glukosa dengan baik sehingga menumpuk dalam darah. Lalu ada resiko yang ditimbulkan akibat diabetes, yaitu resiko komplikasi seperti komplikasi yaitu yang ada pada retinopati diabetes atau gangguan pada mata, penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah, lalu nefropati diabetes yaitu gangguan pada ginjal, dan neuropati diabetes gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Lalu selanjutnya ada gejala diabetes mellitus. Yang pertama, gejalanya itu sering buang air kecil, terus sering haus, sering lapar, penurunan berat badan, kelelahan, pandangan kabur, infeksi berulang, dan kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki. Kemudian ada dampak anjing akibat dari diabetes mellitus itu ada karena kerusakan mata atau retinopati diabetes, yaitu pasien diabetes mellitus sebagian besar akan memperburuk penyakit mata dan akan menyebabkan kebutaan. Kemudian yang kedua ada komplikasi makrovaskular, yaitu diabetes mellitus merusak dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan penumpukan lemak di dinding yang merusak dan menyempitkan pembuluh darah. Salah satunya yaitu hipertensi, yaitu penderita diabetes mellitus itu cenderung terkena hipertensi 2 kali lipat dibanding orang yang tidak menderita diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga ada nefropati diabetik atau gangguan ginjal. Kemudian yang keempat ada neuropati diabetik, yaitu gangguan yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Nah, penyebabnya bagaimana dia bisa menyebabkan dampak panjang itu karena komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Komplikasi dapat terjadi karena hormon insulin yang seharusnya itu bekerja untuk mendistribusikan gula dalam darah ke seluruh tubuh itu terhambat. Hal ini menyebabkan dalam darah terdapat komponen yang berlebihan sehingga timbul komplikasi akibat kelebihan komponen gula dalam darah. Selanjutnya, apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikelola agar kadar gula darah tetap normal. Nah, bagaimana cara kontrol penyakit diabetes mellitus? Yaitu dengan rutin melakukan pemeriksaan gula darah, mengendalikan tekanan darah, mengendalikan berat badan, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, berolahraga secara rutin, mengelola stres, rajin minum air putih, dan menghentikan kebiasaan merokok. Oke, selanjutnya itu ada cara mencegah penyakit diabetes mellitus. Nah, sebelum kita kena itu, sebaiknya kita mencegahnya terlebih dahulu. Itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan buat biar nggak kena diabetes mellitus. Yang pertama itu ada rutin olahraga. Jadi rutin olahraga itu dapat meningkatkan produksi insulin dan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin. Yang kedua itu ada menjaga berat badan tetap ideal. Yang ketiga ada menerapkan pola makan sehat. Yang keempat ada rutin minum air putih. Yang terakhir ada melakukan pengecekan gula darah secara berkala. Salah satu cara untuk mencegah diabetes adalah olahraga. Kenapa sih olahraga diperlukan untuk mencegah diabetes? Karena olahraga berpengaruh pada tubuh, yaitu menurunkan kadar gula darah, menjaga berat badan ideal, mencegah komplikasi, dan juga mengurangi resiko komplikasi. Nah, selanjutnya itu ada pengobatan untuk diabetes mellitus. Yang pertama itu ada metformin, yaitu obat untuk mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes. Terus yang kedua ada sulfonylurea, itu sama aja kayak metformin,
untuk mengendalikan kadar gula untuk pengobatan pasien diabetes mellitus. Dan yang ketiga ada inhibitor DPP-4, yaitu pengobatan yang dapat menurunkan kadar glukosa darah dan pasca makan. Terus yang terakhir yaitu ada insulin, adalah obat membantu tubuh mengontrol kadar gula dalam darah sekaligus mengelola glukosa sebagai sumber energi melalui sel otot, lemak, dan hati. Selanjutnya ada hubungan obesitas dengan diabetes. Diabetes sangat erat kaitannya dengan obesitas. Pada penderita diabetes, pankreas menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan kadar glukosa darah yang cukup pada tingkat normal. Namun, insulin tersebut tidak dapat bekerja maksimal membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa karena terganggu oleh komplikasi obesitas. Adapun jenis insulin untuk diabetes, yang pertama itu insulin reaktif yang dimana cepat bekerja digunakan sebelum makan. Contohnya insulin lipo atau aspart. Yang kedua insulin short acting yang dimana bekerja sedikit lebih lama. Contohnya insulin reguler. Yang ketiga ada insulin intermediate acting, itu bekerja lebih lama, contohnya insulin merah. Yang keempat ada insulin long acting, itu bertahan hingga 24 jam untuk menjaga kadar gula darah stabil sepanjang hari. Contohnya insulin glargin dan zetamina. Selanjutnya adalah bagaimana secara mencegah jika memiliki riwayat keturunan diabetes. Yang pertama, dengan pola makan yang sehat, dengan membatasi gula, karbohidrat sederhana, dan makanan olahan. Memperbanyak makan sayur, buah rendah gula, dan protein tanpa lemak. Yang kedua, rutin berolahraga, melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Yang ketiga, menjaga berat badan, usahakan tetap ada berat badan yang ideal. Yang keempat, usahakan mengelola stres, lakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. Yang kelima, tidur yang cukup dengan minimal 7-8 jam per hari. Yang keenam, periksa kesehatan rutin dengan mengecek gula darah secara berkala. Yang ketujuh, hindari rokok dan alkohol, berhenti merokok dan batasi alkohol. Dengan gaya hidup ini, resiko diabetes bisa ditekan. Lalu terdapat dua tipe diabetes mellitus. Apa sih perbedaannya? Yang diabetes mellitus tipe 1 yaitu gangguan autoimun atau kekebalan tubuh menyerang dan merusak sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Lalu pengobatannya, penderita harus mengandalkan suntikan atau pompa insulin sepanjang hidup karena tubuh tidak dapat menghasilkan insulin. Dan gejala diabetes mellitus tipe 1 adalah gejala diabetes adalah rasa haus berlebihan, buang air kecil, penurunan berat badan, dan kelelahan. Sementara diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan efektif atau resistensi insulin sehingga pankreas kesulitan memproduksi insulin. Pengobatannya dengan obat oral atau suntikan insulin tidak diperlukan. Gejala diabetes mellitus tipe 2 adalah gejalanya lebih perlahan muncul, seringkali tidak terasa seperti rasa haus berlebihan, kelelahan, dan kesemutan pada tangan atau kaki. Mungkin dari para audiens ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kami dari kelompok Avenzor dan Averwes sebelumnya terima kasih telah mendengarkan edukasi dari kami. Mungkin bisa bermanfaat untuk kemudian hari, baik untuk diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman? Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada kedua jenis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Makasih ya.
Gak ada tadi